dari kursi kepelatihan Timnas U20 diberhentikan. Nah, dari kursi kepelatihan Timnas U20. Ya, tergantung pelatih sebenarnya. Kalau melihat Martin Paes masih oke, tentu Emil harus bersedia jadi pemain cadangan. Gitu. Hai pecinta sepak bola semua, balik lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Hari ini benar-benar santai nih. Nah, kita menghampiri seseorang yang sudah menjadi narasumber tetap dari Sepak Bola Kita yang menemani segmen podcastnya Sepak Bola Kita nih. Bersama Bung Yoel yang kini sudah berada di sebelah saya. Bung, hari ini di tengah kesibukan saya samperin nih Bung ya, untuk di ngobrol-ngobrol. Tempatnya beda ya? Iya, tempatnya beda. Kita agak ngopi-ngopi saya sebentar ya Bung ya. Gelasnya cuma satu ya? Waduh iya, karena Bung yang suka kopi tadi ya. Bung, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Nah, Alhamdulillah. di tengah kesibukan Bung Yoel hari ini ya, pastinya udah dengar gebrakan-gebrakan baru dari PSSI ya Bung ya, yang luar biasa. Banyak sekali nih berita-berita terbaru. Di antaranya kemarin Indra Safri baru dipecat dari kursi kepelatihan Timnas U20. Diberhentikan. Nah, dan ada juga berita terbaru nih, pemain-pemain naturalisasi yang segera bergabung ke skuad Garuda Indonesia nih. Ada 3 pemain ya Bung ya, ada Emil Audero, ada Dean Ruben James, dan juga Joey Pelupesi. Nah, ini tentu pasti kan menimbulkan perdebatan-perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air nih Bung. Apalagi Emil nih, Emil Audero nih, yang kemarin sempat ada juga konflik di antara ayah dengan netizen sepak bola Indonesia nih. Dan kalau menurut Bung, dengan masuknya nanti Emil sebagai kiper di timnas Indonesia, apakah membahayakan posisi dari Martin Paes atau enggak? Ya, kalau satu sisi sebenarnya soal bahaya itu tergantung kualitas main juga kan. Betul, PSSI sepertinya gitu khawatir pelapis Martin Paes ini tidak ada. Jadi mungkin Hernando sebagai kiper kedua atau kiper cadangan dianggap belum mumpuni gitu. Maka kemudian Emil bergabung dianggap bisa memberikan kekuatan baru. Nah, kalau menurut Bung sendiri ya, dengan masuknya Emil Audero nanti, apakah membuat Martin Paes ini harus berbagi menit bermain nih? Karena kan sekarang kiper utama ya Bung ya? Iya, tergantung pelatih gitu. Tergantung pelatih ya Bung? Tergantung pelatih sebenarnya. Kalau melihat Martin Paes masih oke, tentu Emil harus bersedia jadi pemain cadangan gitu. Menarik nih kan kenapa Emil mau dinaturalisasi. Benar. Karena kemarin ayahnya sempat juga bilang gitu ya Bung ya. Karena kan berkembang isu, karena peluang dia di timnas Italia benar tipis, kurang setelah posisi dia mulai ya Bung ya, nggak mendapatkan tempat. Iya, gitu ya. betul. Berarti Bung, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi baru yang kualitasnya mereka sudah di atas rata-rata pemain lokal begitu ya Bung ya. Berarti nggak ada jaminan juga dong ya untuk pemain-pemain naturalisasi yang kini sudah ada untuk tetap berada di tempat yang di skuad Garuda nih. Itu tadi saya bilang kan, kalau pelatih yang lihatnya nggak bagus, siapapun bisa digeser, mau naturalisasi, mau pemain lokal ya siapapun bisa, tergantung pelatih. Kan pelatih menentukan. Jadi nggak ini ya Bung ya, nggak wah ini yang penting pemain naturalisasi pokoknya dia tempat utama nih Bung. Iya, tapi kan menariknya gini, Emil ini bersedia jadi pemain Indonesia ini kan jadi perbincangan ya. Orang sudah mulai dulu nolak ketika lagi berjuangnya Indonesia masuk ke kualifikasi ya Bung ya. Dia ditawari menolak mentah-mentah, kata ayahnya ini kan mau kami proyeksikan sebagai kiper timnas Italia. Nah sekarang ternyata nggak mendapat tempat. Betul, karena apalagi dia kemudian sudah dipinjamkan ke Como ya. Nah setelah dari Juventus, Inter Milan, dan terakhir di Como. Nah bahkan artinya apa gitu? Mungkin kualitasnya mulai menurun. Nah jadi ya tapi di PSSI mungkin punya target lain, walaupun kualitas Emil ini dengan tinggi 192 ya, tinggi luar biasa, mungkin bisa menjadi pelapis Martin Paes. Kiper utama sempat di Inter Milan juga. Sempat, ya. Malah melintang di Liga Italia lah dia. Memang kalau untuk pengalaman kita nggak usah ragukan lagi gitu ya. Nah jadi Bung, dengan masuknya nih tadi kan Emil ya, bisa aja nih membahayakan atau juga mengurangi menit bermain dari Martin Paes. Kalau masuknya Dean Ruben James dengan Joey Pelupesi ini di lini tengah dan juga lini belakang, apakah akan menjadi tandem dari Tom Haye atau mungkin bisa menggantikan posisi Nathan gitu? Ya, kalau Nathan kan diisukan tidak akan dipanggil ya, itu yang karena juga performanya makin menurun ya di Swansea City. Nah, tapi kemudian dengan masuknya pemain baru ini tentu memperkuat. Sepertinya memang
PSSI menurut saya sih gitu, mulai khawatir juga karena desakan dari fans sepak bola Indonesia ini, Indonesia harus lolos. Apapun dilakukan ya, perkuat lapangan tengah, ada Marcelino, ada Tom Haye gitu kan. Nah, mungkin dengan masuknya pemain baru ini akan memperkuat kualitas pemain Indonesia. Karena kita 3 pertandingan ya, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, dan terakhir Jepang. Nggak ada jaminan juga pemain ini tidak kena kartu kuning, cedera dan sebagainya. Nggak semua jadi jaminan mereka itu bisa tetap di tempatnya gitu ya. Itu juga mengindikasikan bahwa kualitas pemain Liga 1 kita, pemain lokal ya. Apakah tidak dilirik atau gimana, sehingga lapangan tengah kita sepertinya selain Marcelino nggak ada lagi yang dilirik. Kita kan di situ ada Akar Pikir ya. Ada juga Zahraddin Paris misalnya kan. Kemudian juga pemain Borneo FC kemarin yang digadang-gadang juga untuk memperkuat lapangan tengah Indonesia, pemain lokal gitu, tapi nggak muncul di permukaan, justru malah naturalisasi yang diperbanyak. Jadi tenggelam gitu. Iya, betul. Berarti Bung, dengan kata lain pemain naturalisasi ini bisa mengurangi tempat dengan pemain-pemain lokal ya? Bisa secara tidak langsung kita lihat komposisi ya kan, yang meskipun masih rilis sederhana kan, nggak ada pemain lokal. Marcelino pun cadangan, apalagi Rizky Ridho. Kalau misalnya ada mes pasti mungkin Clifford Rizky Ridho akan cadangan. Iya benar ya. Dan gimana kalau menurut Bung full squadnya nanti yang diisi oleh pemain naturalisasi, apakah tetap terbawa nuansa Indonesia nanti, Bung? Ya sekarang gini, kita masih belum bisa selesai dalam persoalan pemain lokal dan naturalisasi, karena naturalisasinya kan instan ya. Benar. Tidak dari awal gitu kan. Beda dengan negara-negara seperti Prancis, kan memang pemain-pemain bukan asli keturunan Prancis sejak awal sudah merintis karir di Prancis. Ini problem ini. Jadi mungkin beban besar PSSI itu yang membuat mereka harus segera menaturalisasi. Oke, berarti Bung, apakah dengan nambah terus nih pemain naturalisasi, nanti ada 3 pemain naturalisasi, belum kita nggak tahu juga ya siapa lagi nanti yang mungkin akan nambah, kalau misalnya pun nanti Indonesia lolos di ronde 3 ya, mungkin ada juga Erick Thohir menambah gitu ya, Bung. Dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang kini sudah ada, belum lagi yang nambah nanti, Bung, bisa jadi nggak Indonesia ini mereka bawa ke kancah internasional yang lebih tinggi nih? Betul, targetnya kan juga ekspektasi kita yang cukup tinggi itu kan harus diwujudkan oleh pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi gitu. Nanti kalau misalnya gagal ya untuk apa naturalisasi? Bisa dianggap proyek gagal juga kan. Jadi sekarang kita bukan lagi mentargetkan Piala Dunia 2030 gitu. Sudah ini 2026 depan mata gitu. Kita cukup berharap besar ini sebenarnya Indonesia lolos Piala Dunia untuk pertama kali. Berarti dengan tambah naturalisasi, berarti tambah lagi lah targetnya gitu ya mungkin. Dan terakhir, Bung, untuk prediksi ini, Bung. Prediksi dari Bung Yoel ya. Gimana sih kalau misalnya nanti seandainya Emil, terus Joey Pelupesi dan Dean Robin James tuh nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, atau justru sebaliknya gitu. Gimana tanggapan Bung kalau misalnya mereka gagal atau ternyata performa mereka siap saja PSSI akan diserang habis-habisan sama timnas Indonesia ya kan. Ini proyek naturalisasi yang gagal. Saya begitu aja gitu. Ini Erick Thohir kan juga memikirkan itu kan. Jadi dia keliling-keliling ke luar negeri mencari pemain asli keturunan Indonesia juga dalam rangka untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Itu target sepertinya sudah di tangan PSSI gitu. Artinya ini pertaruhan juga bagi Erick Thohir. Karena sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kalau gagal kan bisa aja jadi rongrong jabatan dia nanti. Oke, Bung, tadi kita sudah ngobrol seputar pemain naturalisasi. Kita singgah sedikit dong, mau nanya pendapat Bung soal Indra Safri yang dipecat nih diberhentikan ya, Bung ya? Dari PSSI. Iya, memang salah satu di timnas 20, tapi katanya dia akan menangani di SEA Games nanti. Mungkin ya. Bisa jadi hoki lagi ya, Bung? Iya, hokinya dia kan SEA Games mungkin ya. Biasa bawa piala emas ya, kalau medali emas ya, Bung ya? SEA Games itu kan Asia Tenggara ya. Ya lawan berat kita Thailand, Vietnam. Dengan skuad yang dia pilih mungkin nanti bisa. Betul, kata orang level Indra Safri memang sampai di situ gitu ya. Asia belum lah gitu. Asia belum. Oke, Bung, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau kami datangi nih dengan tim di kantin hari ini ya, Bung. Sambil ngopi-ngopi. Kantin Isi Pumsu ini ya. Isi Pumsu, benar-benar. Semoga Bung sehat selalu. Nanti Maret sebentar lagi udah mulai tanding ya, Bung ya. Betul. 20 Maret lawan Australia, 25 Maret lawan Bahrain. Di kandang kita tuh ya, Bung ya. Pokoknya harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin ya. Oke. Bung, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu buat teman-teman pecinta sepak bola semua. Silahkan di follow, di subscribe, dan juga di komen-komen di Instagram dan sosial media sepak bola kita.
Dan jangan lupa untuk di-share juga ke seluruh keluarga-keluarga pecinta sepak bola semua. Terima kasih untuk teman-teman pecinta sepak bola semua. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola, kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.